dulu karena seperti yang kita tahu, berdoa tanpa usaha dan usaha tanpa doa adalah sia-sia. Nah, oleh karena itu, mari kita berdoa menurut, kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa tidak pernah cukup. Oke, nah sebelum kita mulai, belajar barengnya, aku bakal nyampein beberapa rules, selama sesi kelas belajar bareng ini. Jadi belajar bareng akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi, pembelajaran atau penyampaian materi oleh Kak Tiara tentang sistem persamaan. Lalu sesi kedua ada sesi di mana kita bakal ngerjain kuis dalam platform Quizizz. Dan yang terakhir yaitu sesi ketiga akan ada pembahasan soal dari kuis yang tadi dan ada juga sesi untuk tanya jawab. Nah, kedua, bagi teman-teman yang ingin menggunakan 2 device pada sesi kuis nanti, dipersilakan untuk memesannya sekarang ya, karena takutnya nanti lemot atau gimana, jadi boleh disiapkan dari sekarang ya. Lalu yang ketiga, buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menuliskan pertanyaan, boleh banget ditulis ya di kolom chat selama, sesi belajar barengnya. Lalu buat teman-teman diperbolehkan banget untuk on cam ya, biar, vibes belajar barengnya juga makin kerasa dan, teman-teman juga dimohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon selama menjalani sesi belajar bareng, biar, kelasnya nanti berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir, teman-teman diharapkan untuk stay hydrated ya. Jadi teman-teman yang mau makan, mau minum, boleh banget, di mejanya gitu sambil nyemil, belajar sambil nyemil gitu. Nah, untuk, eee, sekarang langsung aja kali ya, kita sambut tutor kita pada belajar bareng hari ini, yaitu Kak Tiara. Untuk Kak Tiara, dipersilakan tempat dan waktunya dan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan boleh langsung, masuk ke sesi mengajarnya. Oke, halo semuanya, selamat malam. Kedengeran jelas kan ya suara aku? Selamat malam, Kak. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke, kayaknya masih pada semangat ya, walaupun udah malam gitu kan, abis kegiatan banyak nih, masih pada semangat buat belajar UTBK. Nah, di sini, oh ya kenalin, nama aku Tiara. Kalian boleh panggil Kak Tiara atau Rara atau terserah kalian deh, pokoknya Kak Tia gitu kan. Nah, di sini aku mau ngajarin, bukan ngajarin sih, kayak kita sama-sama ya belajar bareng tentang pelajaran matematika, materi sistem persamaan. Nah, sistem persamaan ini tuh di matematika itu termasuk materi yang paling mudah, alhamdulillah ya paling mudah ya, dan juga lumayan banyak juga sih ya di UTBK keluar, dan langsung aja nih kita mulai materinya. Sebentar. Oke. Nah, di materi sistem persamaan ini kita bakal belajar tentang linear 1 variabel, linear 2 variabel, linear 3 variabel, linear dan kuadrat, kuadrat dan kuadrat. Nah, kalian tahu nggak sih variabel itu tuh apa? Ada yang tahu nggak variabel itu apa? Bisa dijawab lewat chat atau mau open mic juga boleh. Ayo, variabel itu apa? Kak, izin jawab. Iya, boleh. Variabel adalah sebuah simbol yang melambangkan suatu kuantitas dalam suatu ekspresi matematika serta sering dalam berbagai ilmu pengetahuan. Oh, panjang ya, jauh. Betul, kata Mei. Iya ya, kata Mei. Nah, dia ini aku panggilnya apa nih? Mei Ya, aja Kak. ya. Oke. Betul kata Mei, tapi kalau pengen kayak lebih simpelnya aja, kalian tahu kan kalau di matematika tuh ada X, Y, A, B gitu-gitu kan. Kayak dia tuh huruf-huruf yang ngegantiin angka-angka yang belum ketahuan gitu. Nah, itu namanya variabel. Jadi variabel itu bukan cuma X, Y doang di matematika. Bisa Z, bisa A, bisa C, bisa J, terus bisa F. Pokoknya bisa semuanya deh. Yang penting
apa namanya, mereka itu tuh ngegantiin angka-angka yang belum tahu ini. Nah, itu namanya variabel. Nah, kalau persamaan linear dan kuadrat, kalian tahu nggak perbedaannya nih di antara persamaan linear dan kuadrat? Ada yang tahu nggak? Ada? Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, oke, langsung kakak jawab aja ya. Persamaan linear itu memiliki variabel pangkat tertingginya itu 1. Jadi kalau misalnya persamaan linear itu kayak AX plus BY plus C, nah itu persamaan linear karena pangkat X sama pangkat Y-nya itu, pokoknya pangkat variabelnya itu nggak ada pangkatnya gitu, istilahnya pangkatnya cuma 1 gitu. Kan X pangkat 1 itu sama dengan X gitu kan. 1 pangkat 1 sama dengan 1 gitu kan. Jadi Nah, jadi persamaan linear itu memiliki variabel yang pangkat tertingginya itu 1. Nah, kalau kuadrat, variabel pangkatnya itu tertingginya 2. Yang kalau kalian nemu kayak AX kuadrat, terus BY kuadrat, nah itu termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Kayak gitu. Itu perbedaan persamaan linear dan kuadrat. Oke, lanjut aja. Nah, sekarang kita langsung masuk ya ke penjelasannya. Tadi sistem persamaan itu subbabnya ada linear satu variabel. Dari sini aja udah ketahuan nih, dari namanya linear satu variabel. Kalau linear satu variabel berarti variabelnya cuma ada 1. Ya dong? Nah, contohnya kayak gini, X plus 4 sama dengan 5. Nah, di sini kalian bisa lihat kan, variabelnya cuma 1, yaitu X. Kalau misalkan X plus Y plus 4, itu berarti variabelnya ada berapa? 2. Ya, benar. Nah, kalau itu masuknya ke linear 2 variabel. Nah, linear 2 variabel itu bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Bisa nggak misalkan kita ganti jadi AF plus BJ? Bisa nggak? A-nya itu kita anggap angka deh gitu. Bisa nggak kita ganti jadi kayak gitu variabelnya? Ayo. Misalkan X-nya kita ganti jadi F, Y-nya kita ganti jadi J variabelnya. Bisa nggak? Bisa, Kak. Nah, ya. Karena variabel itu bisa huruf apa aja. Gitu kan. Oke, nah ini kalau misalkan kayak contoh angka, kalau kita isi angka nih. Nah, biasanya kalau linear 2 variabel itu ada 2 persamaan. Jadi kalau di soal tuh kayak misalkan kita memiliki persamaan linear 2x tambah 4y sama dengan 5 dan juga 3x tambah y sama dengan 6. Nah, itu cuma ada 2 persamaan berarti masuknya ke linear 2 variabel. Oke, kita lanjut lagi. Linear 3 variabel. Nah, linear 3 variabel berarti ketahuan dong variabelnya ada 3. Nah, kan? Bentuk umumnya itu AX plus BY plus CZ sama dengan D. D ini ada yang tahu nggak sih D ini tuh apa? D terus yang tadi 2 variabel C yang pokoknya di depan sama dengan itu ada yang tahu nggak sih apa namanya? Ayo, ada yang tahu? Konstanta bukan, Kak? Iya, benar. Nah, yang di depan X juga namanya. Di depan X, depan Y, pokoknya kayak angka itu tuh pokoknya dia tuh kayak tetap lah gitu kan. Nah, kalau linear 3 variabel itu ada 3 persamaan. Karena dia aja variabelnya ada 3 kan, otomatis kita harus nyari nih 3 variabel ini nih, 3 angka ini nih, kemana gitu kan. Nah, makanya persamaannya ada 3. Nah, kalau 2 variabel tadi ada 2 persamaan. Kayak gitu. Nah, contoh-contohnya itu sama aja ya, kayak linear 2 variabel. Bedanya ada 3 aja. Oke, kita lanjut ke linear dan kuadrat. Nah, di sini mulai nih digabung nih. Ada persamaan linear, ada persamaan kuadrat gitu kan. Oke, bentuk umumnya Y sama dengan AX plus B. Nah, kalau yang ini pada tahu nggak ini persamaan linear atau kuadrat? Linear. Ya, benar. Kenapa linear? Coba. Karena nggak ada Pangkat kuadratnya. 1. Ya, benar. Pokoknya gitu aja ya cara bedainnya. Nah, terus kalau yang ini udah ketahuan banget kan ada kuadrat, berarti persamaan kuadrat. Oke, oh maaf, ini harusnya bukan linear dan kuadrat ya, tapi kuadrat dan kuadrat. Bentuk umumnya itu
persamaannya pokoknya semuanya kuadrat. Jadi bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Itu pokoknya semuanya dalam soal kuadrat. Oke, cara penyelesaiannya gimana sih kalau sistem persamaan? Jadi kita tuh ada 3 cara ya. Nah, cara pertama itu kita substitusi. Substitusi ada yang tahu nggak caranya tuh kayak gimana? Ayo, cara substitusi ada yang tahu? Mengganti Langsung dimasukin aja ya Kak apanya. Nah, iya benar banget. Langsung masukin ke variabel yang udah tentuin. Misalkan nih, kita udah tahu Y itu sama dengan 2. Ya udah berarti tinggal kita masukin angka 2 ke setiap variabel Y. Kayak gitu. Nah, kalau eliminasi, nih ada yang tahu nggak kalau eliminasi? Diapain? disisihkan, Kak, dikurang atau ditambah, atau dikali atau dibagi. Oke, benar banget. Nah, terus ada juga gabungan. Kalau gabungan itu biasanya ya, kita ngelakuinnya itu kayak kita lakuin eliminasi dulu, baru kita substitusi. Nah, itu biasanya kalau gabungan gitu, eliminasi dulu, baru substitusi. Oke, nah ini langsung aja nih, ada soal. Ya. Di sini ketahuan soalnya itu pecahan. Nah, cara nyelesainnya gimana sih kalau misalkan pecahan tuh? Nah, di sini udah kakak kerjain. Pertama nih, kalian lihat ya, di sini nih ada X plus 2/2 kurang X min Y per 3 sama dengan 1. Nah, kalau kayak gini caranya gimana? Kita hilangin dulu pecahannya. Nah, cara ngilangin pecahannya gimana? Kalau di sini ada 2, ini ada 3. Kita harus, apa ya, kayak istilahnya nyari KPK-nya lah gitu ya. Nah, di antara KPK 2 sama 3 itu 6. Ya udah kita kali 6. Nah, ini dikali 6. 6 dibagi 2 berapa? 3 kan? Nah, tinggal yang 3-nya itu kita kali deh ke atas. 3 kali X plus 2 berarti 3X plus 6. Di sini. 3X plus 6. Nah, yang ini 6 kita bagi 3 berapa? 2 kan? Nih, 6 bagi 3, 2. Nah, 2-nya ini kita kali. 2 kali X, 2X. Ini 2X. Nah, 2 kali Y, 2Y. Loh, kok ininya minus? Terus ininya kenapa plus ya? Padahal di sini min sama min. Karena ini kayak gini loh, guys. Nah, gitu. Jadi di sini min kali X, min 2X, ya kan? Nah, ini min kali min, plus 2Y. Sampai sini ngerti nggak? Ayo, ngerti nggak? Ngerti, Kak. Atau masih ada yang kurang ngerti? Mau dijelasin dari ulang lagi? Kecepatan Kak tadi. Oke, Min kecepatan. Dari mana nih? Mulai bingungnya dari mana? Dari pertama? Gimana? Mau dari pertama aja ya? Iya Kak. Boleh Kak. Oke, dari sini nih. Di sini nih kita ada X plus 2/2 minus X min Y per 3 sama dengan 1. Nah, kalau kayak gini, biar dua-duanya ini, biar 2 sama 3 ini habis, kita baginya itu habis, kita kali 6. Oke, kita kali 6 nih. Pertama, X plus 2 bagi 2 dikali 6. Nah, ini kita coret aja nih. 6 ini kita coret sama 2 yang di bawah. Nih, oke. 6 dibagi 2 berapa coba? 6 dibagi 2? 3 kan? 3. Nah, dari yang hasil 6 dibagi 2 ini, kita kaliin ke sini nih. Ke X plus 2. 3 kali X. Nah, di sini 3X. 3 kali 2, 6. Dah, sampai sini ngerti? Oke ya. Yang tanda-tanda jelasin ulang Kak. Oke, yang tanda. Yang ini berarti udah ngerti juga ya, yang X min Y per 3. Nah, kalau yang tanda ini, kenapa di sini ini sama dong min. Nah, ini tiba-tiba plus nih yang di sini. Kenapa coba? Nah, karena ini kan kita kan dikurang nih. Tapi ini tuh bukan langsung dikurang X, dikurang Y. Nggak langsung kayak gitu. Jadi, pecahan X min Y ini kita kurungi. Sebentar nih, kakak gambar ya kurungnya. Aduh. Kita kurungin nih. Nah, ini kita kurungin. Nah, kalau dikurung itu kan berarti kita harus ngaliin ke semua variabel dong. Minnya harus kita kaliin ke X, terus minnya kita harus kaliin ke min Y. Iya dong, ya kan? Nah, kalau kayak gini berarti min kali X
berapa? Min 2X. Ini duanya tadi ya, dari perkalian yang 6 dibagi 3. Oke, ini ngerti ya? Duanya dari mana? Ngerti, Kak. Oke, ini langsung kakak jelasin minusnya aja ya, tandanya aja. Nah, ini dari min kali X jadi min 2X. Nah, ini min dikali min Y jadi plus, ya kan? Min kali min plus. Udah ngerti sampai sini? Apa masih bingung? Iya, Kak, paham, Kak. Paham, Kak. Oke, nah sekarang yang satunya nih, yang satunya kita kaliin sama 6. Hasilnya 6. Dah, sampai sini dulu nih. Oke, sekarang kita yang bawah. Nah, yang bawah juga sama nih. Kayak yang atas tadi caranya. Mau kakak ulangin lagi apa mau langsung lanjut? Ayo. Mau diulang lagi apa mau langsung lanjut? Jelasnya, yang bawah. Ulang, Kak. Oke, ulang. Nah, sama nih. Ini kan bawahnya 3 juga nih sama 2. Ya kan, pecahannya nih. Nah, kita kali 6 aja biar kita bagi habis. Nah, pertama sekarang kita punya X plus Y per 3, ya kan? Nah, kita kali 6. Nah, si 6 ini kita bagi nih sama 3. Oke, 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sebenarnya berapa? 2. 2. Nah, dari si 2 tadi kita kemana ini 2-nya? 2 dikali 3. 2 dikali 2 kali X. 2 kali ya, X. 2 dikali X plus Y. 2 dikali X plus Y berapa coba? Jadinya 2 kali X. 2X. 2 kali Y. 2Y. 2Y. Nah, oke. Nah, sekarang kita yang ini juga sama nih. Ya kan? 6 bagi 2 habis nggak? Habis berapa? 6 bagi 2? 3. 3. 3 dikali Y plus 1 kan? Iya. Ya, hasilnya 3Y sama 3. Nah, tandanya lagi kayak tadi lagi. Ini kita kurung nih, gini. Nah, ini kita kurung. Min kali Y, min. Min kali positif, min dong. Ya kan? Nah, ini juga min kali positif, positif 1, min juga kan? Ya kan? Oke. Apa? Salah yang 3Y plus 3 itu harusnya 3Y min 3. Iya, harusnya 3Y min 3. Tadi kakak lupa benerin. Oke, nah sekarang yang 2 ini dikali 6, 12. Nah, sampai sini udah paham nih sampai sini? Atau masih ada yang kecepatan atau masih nggak ngerti? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Nah, kalau yang sebelahnya ini, kita nih mulai ke persamaan satu lagi ya. Di sini kita sederhana ini, ya ini. Sekarang kita lihat, di sini yang variabelnya sama ada 3X sama min 2X. 3X dikurang 2X berapa? X. X. Nah, di sini kita lihat lagi nih. Habis X kan biasanya Y kan. Nah, kita cari nih pasangannya Y. Ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti kita tulis aja 2Y. Ya kan? Nah, terus di sini si 6 ini dia kan nggak ada temennya nih, tapi temennya ada di seberang nih. Nah, kita seberangin aja dia. Set, kita pindah ruas. Nah, kalau pindah ruas itu tandanya berubah apa enggak? Misalnya dari positif jadi negatif atau dari negatif jadi positif. Berubah kan? Nah, ini dari positif 6, kalau pindah ruas jadi berubah jadi negatif apa tetap positif? Negatif. Berarti jadinya 6 dikurang 6 dong. Iya enggak? Iya, Kak. Ya, berarti hasilnya 0. Nah, persamaan 1 ini kita udah dapat X plus 2Y sama dengan 0. Nah, sekarang persamaan 2. Sama lagi kayak tadi. Kita cari nih temennya. X. Ada nggak ya temennya? Oh, nggak ada. Berarti tetap kita tulis 2X gitu. Nah, sekarang kita cari lagi nih Y. Oh, ada nih temennya. 2Y dikurang 3Y. Hasilnya berapa ya? Min Y. Ya dong, ya kan? Nah, di sini sama nih, min 3 juga nggak ada temennya. Nah, temennya ada di seberang. Ya kita pindah ruasin aja. Dari min 3 pindah ruas jadi plus 3. Nah, berarti 12 ditambah 3. Hasilnya 15. Ya, kita udah dapat juga persamaan yang kedua.
Nah, dari sini baru nih kita bisa nyari nih nilai X berapa, nilai Y berapa gitu kan. Nah, dari kita nyarinya di sini pakai eliminasi ya, Kakak pakai cara eliminasi. Nah, pertama Kakak ini pengen ngebuang si X. Makanya di sini yang persamaan 2 ini kan X-nya ada 2X. Sedangkan persamaan 1 itu X-nya cuma ada 1 nih, 1X. Ya kan? Nah, makanya Kakak yang persamaan 1 Kakak kali 2. Nah, yang persamaan 2 Kakak kali 1 aja, karena kan nggak Kakak ubah sama sekali. Gitu loh, kan 2X-nya kita patokannya sama persamaan kedua. Nah, yang di persamaan ke-1, tinggal dikali deh. 2 kali X, 2X. 2 kali 2Y, 4Y. 2 kali 0, 0. Nah, kalau ini kan cuma tinggal kali 1, nggak ada yang berubah. Tetap kita tulis 2X kali 1, 2X. Min Y kali 1, min Y. 15 kali 1, 15. Dah, sampai sini ada yang kecepatan nggak? Atau bingung gitu? Kak. Paham, Cara Kak. ngaliin Enggak, eliminasinya? Paham, Kak. Oke, Paham, Kak. kita lanjut ya. Nah, ini biar caranya biar si X ini habis itu kita apain nih? Kita kurang, ya kan? 2X kurang 2X kan jadi 0. Supaya kita kurang nih. Oke, di sini langsung aja 2X kurang 2X, 0. Nggak ada nih. Nah, sekarang 4Y dikurang Y. Nah, tapi ketemu ini nih minus. 4Y minus Y-nya ini ketemu minus. Berarti minus kali minus plus. Kan? Berarti 4Y ditambah Y sama dengan 5Y. Nah, ini 0 dikurang 15 jadinya min 15. Nah, dari sini kita lihat nih. Lihat lagi. Nah, ini 5 punya temen nih di luar. Kita pindah ruas. Nah, ingat ya, kalau misalkan pembagian sama perkalian, kalau pindah ruas itu, jadi kalau misalkan kayak gini nih, ini di dalamnya perkalian kan, jatuhnya kan 5 dikali Y. Ini di dalam perkalian. Nah, dia mau pindah keluar nih. Berubahnya jadi dibagi. Ngerti nggak? Paham, Ayo, Kak. apa? Ngerti, Oke. Kak. Oke, nah berarti kita ini kan dari perkalian, kita ubah jadi bagi. Nah, berarti Y itu sama dengan min 15 dibagi 5, min 3. Nah, udah ketemu nih Y-nya. Sekarang tinggal kita cari X-nya pakai cara substitusi. Ya udah deh, tinggal kita ambil satu persamaan. Ini Kakak ngambil persamaan yang pertama nih. Persamaan yang pertama, X plus 2Y sama dengan 0. Kan? Nah, X ini kita belum tahu kan, jadi tetap kita tulis X. Ditambah 2, Y-nya kita udah tahu, angkanya berapa, min 3, sama, kita ganti Y-nya itu min 3 sama dengan 0. X dikurang 6, kurang min 6 dari mana? Dari 2 kali min 3. Nah, ini masih tetap 0. X sama dengan 6. 6 dari mana? Min 6, kita pindah ruas. Dari min, kalau pindah ruas jadi plus. Jadi hasil X adalah 6. Nah, tadi kan yang ditanyain X plus Y. Nah, berarti hasil dari X plus Y adalah 6 ditambah min 3. Berarti 6 dikurang 3 sama dengan 3 hasilnya. Paham sampai sini? Atau masih bingung? Dan 3-nya kepotong. Apa? Kenapa? Jawaban yang 3-nya kepotong. Oh, kepotong ya? Gimana ya? Ya, pokoknya ini Kakak coret aja lah di sini ya. Tapi nanti, nanti kalau Kakak udah share PPT-nya, ini nggak kepotong kok di PPT. Oke? Oke. Tapi tetap ya kelihatannya 6 dikurang 3. 6 dikurang 3-nya kelihatan kan? Oke, bisa lah kalian ngitung 6 dikurang 3 kan. Nah, langsung aja kita ke soal nomor 2. Ini agak rumit ya, tapi gampang banget loh guys. Ini gampang banget. Gampang. Masukin kotak kalian ini gampang. Oke? Di sini kita punya persamaannya itu Y sama dengan minus MX plus C dan Y sama dengan X plus 4 kuadrat. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak ini termasuknya ke subbab persamaan apa? Kuadrat. Kuadrat sama linier, ya nggak? Iya, Kak. Oke.
Nah, di sini kita lihat, jika persamaan tersebut memiliki tepat satu penyelesaian, maka jumlah semua nilai M adalah, oke, ini menarik banget ya, memiliki tepat satu penyelesaian. Pertama kita cari dulu nih Y-nya. Nah, di sini kita substitusi aja ya. Ini kita Y1 sama dengan Y2, masukin nih. Jadi Y1-nya berapa? Minus MX plus C. Y2-nya berapa? X plus 4 kuadrat. Nah, dari sini kalian bisa dong. Kali pelangi bisa nggak? Udah bisa nggak? Apa masih bingung? Bingung, Kak. Oke, masih bingung ya. Di sini, nih contoh aja ya di sini ya. Aduh, tulisan kakak jelek banget nih kalau di sini. Udah nggak apa-apa, Kak. Oke, ini, aduh, gimana ya? X plus 4, kan kayak gini nih. X plus 4 gitu kan. Aduh, ini jelas nggak ya? Jelas nggak ya, gengs? Kayak Jelas, gini Kak. aja loh, guys. Nih, Jelas, Kak. pelangi itu kayak gini. Set. Jadi si X ini kita kaliin ke X yang sini. Berapa? X kuadrat, gitu kan. Nah, yang ini, X yang ini kita kaliin lagi. Seret, ke 4. X kali 4 berapa? 4X. 4X. Aduh, guys, ini gimana ya? Ya udah deh, pasrah aja ya, biarin ya tulisan kakak kayak gini. Oke, yang ini juga sama nih, kali pelangi begini nih. Seret gitu. 4 kali X berapa? 4X. 4X. 4 kali 4. 16. 16. Ya udah deh, tinggal kita hasilin seret. X kuadrat gak ada temennya dong. Gak ada temennya kan? Karena yang lain ini pangkat X-nya cuma 1. Oke, ini kita tulis X kuadrat ditambah 4X tambah 4X bisa nggak dijumlahin? Bisa. Oke. Oh iya benar, 8X. Aduh ya Allah, kayak cacing curut begini. Dah, ini 16-nya nggak ada temen kan? Nggak ada. Ya, Nggak kita ada. tulis tetap 16. Dah, hasilnya ini. Nih, yang ini nih. Nih, hasilnya yang benar tulisannya. Oke. Udah sampai sini ngerti? Atau nanti deh kakak, gimana ya? Nanti deh di Telegram ya, kalau kalian pada ikut grup Telegram, nanti bisa nanya-nanya di sini gimana cara apa namanya perkalian pelangi yang cepat kayak gitu, atau ntar bisa hubungin kakak aja lewat Instagram kakak ya, nanti kakak kasih tahu. Oke, dari situ kita dapat hasilnya segini. Nah, kita gabungin nih sama teman-temannya nih yang ada di dalam ruas ini nih. Oke, ini X kuadrat kita pindahin. Oh, enggak. Bukan ini yang kita pindah, tapi yang ini aja nih yang kita pindah nih. Yang min MX plus C. Kita pindahin ke sini nih. Biar lebih gampang aja, guys. Gitu kan. Nah, ini X kuadratnya tetap ya. X kuadrat. 8X tetap dong, kan kita nggak pindah ruas. 8X, ini 16-nya juga tetap. Nah, ini min MX pas pindah ruas, jadi plus MX. Ini plus C pas pindah ruas, jadi min C. Nah, udah kan? Ini udah pada pindah ruas semua, sama dengan yang di luar ini udah nggak ada. Nah, kita ganti 0. Gitu. Sampai sini ngerti nggak pindah ruasnya? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Ngerti, Kak. Nah, udah nih. Udah ya, udah sampai sini. Sekarang kita cari lagi temennya nih. X kuadrat nggak ada temennya. Kita turunin lagi, tetap X kuadrat. Gitu kan. Nah, ini 8X punya temen nih sama MX. Cuma MX ini, si M ini nih masih bentuknya kayak bukan angka kan. Jadi nggak bisa kita tambahin, nggak bisa kita apa-apain. Akhirnya kita apain? Kita faktorin aja kayak gini. Coba kalian kali pelangi nih. X dikali 8 berapa? 8X. Sama 8X. dong nih, kayak gini. X dikali M, MX. MX. Sama kayak gini, ya kan? Nah, ya si 16 ini juga nggak ada temen nih. Kita turunin lagi aja tetap 16. C-nya juga nggak ada temen. Nah, jadi min C gitu. Nah, ini yang bawah sama aja sebenarnya sama yang atas, cuma kakak lebih rapihin aja ya. Ini cuma 8 plus M-nya kakak ganti ke depan aja. Ke depannya X. Oke, nah tadi kita ngelihat di sini tuh memiliki tepat satu penyelesaian. Nah, kalau tepat satu penyelesaian itu artinya solusinya nggak terhingga. Jadi kedua persamaannya itu berhimpit atau bersinggungan. Jadi kalau misalkan ada grafik, itu tuh kedua persamaannya tuh kayak
bersinggungan gitu loh guys. Jadi kayak gini nih bentuknya. Mana ya? Aduh, mana kursornya? Ini misalkan kayak gini ya grafik ya. Terus misalkan ini kan persamaan linear ya. Persamaan linear itu persamaan garis lurus. Nah, kalau kuadrat itu biasanya kalau di grafik itu kayak bentuknya gunung gitu kayak U, terus ada yang N ke bawah gitu. Nah, ini kita masukin persamaan kuadratnya. Misalkan persamaan kuadrat ini pemisalan aja ya. Ini persamaan kuadrat. Aduh, kemana-mana dah. Nah, gini loh guys nih. Nah, ini nih si U-nya ini tuh kayak berhimpitan gitu sama si persamaan linearnya. Kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Kalau misalkan di grafik. Kebayang grafik, pernah ngeliat gak grafik yang kayak gitu? Pernah, Kak. Ya, oke, kayak gitulah pokoknya. Nah, kalau misalkan persamaannya berhimpitan atau bersinggungan, itu diskriminannya itu 0. Nah, rumus diskriminan itu apa sih? Rumus diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Oke? Nah, kita masukin nih ke sini nih. Diskriminannya kan 0 nih. Nah, diskriminannya itu kita masukin nih. Rumusnya B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, si B kuadratnya itu yang mana? Kalian lihat nih di sini nih. Yang AX kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Nah, B itu kan setelah X kuadrat kan. Nah, di sini setelah X kuadrat angka apa? Huruf apa? 8 plus M. Ya, berarti kita masukin 8 plus M kuadrat minus 4, A-nya itu 1, ya kan? Kalau X kuadrat berarti 1X kuadrat jumlahnya. Kalau 2X kuadrat, A-nya berarti 2. Gitu. Oke, berarti ini kita masukin 1, C-nya itu 16 kurang C. Bukan ini ya, bukan 16 doang, tapi kita ikutin nih si C yang di belakangnya. Soalnya dia sama istilahnya tuh kayak satu paket lah, konstanta gitu. Walaupun si C ini nggak jelas gitu. Ya, ini tetap kita masukin. Oke, ini tadi lagi nih perkalian pelangi. Mau dijelasin lagi atau gimana nih? Atau langsung lanjut aja? Perkalian pelangi. Lanjut aja ya. Oh, dijelasin. Mau jelasin atau lanjut nih? Tadi siapa yang ngomong ya? Amal ya? Tadi yang belum ngerti Amal ya? Oke. Kalau teman-teman yang lain maunya apa? Mau dijelasin aja atau mau nanti aja? Kayak belakang aja? Jelasin aja, Kak, sekalian. Oke. Ini nggak apa-apa ya, tulisan kayak cacing curut juga ya? Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Oke, nih 8 plus ngaco. 8 plus M dikali 8 plus M. Nah, kalau kayak gini gimana tadi? 8-nya kita kaliin 8. Sama kita kaliin M gitu ya. Ini juga kita kaliin 8. Sama dikaliin M. Sebenarnya perkalian pelangi gini aja, teman-teman. Oke, pertama 8 kali 8 berapa? 64. Ya. 8 kali M? 8M. 8M. Ini juga ya, sama ya. Iya, Kak. 8M sama M kali M? M kuadrat. Oke, M kuadrat. Nah, dari sini M kuadrat gak punya temen ya. Kita turunin langsung. Seret, gitu kan. Nah, ini yang 8M punya temen gak? Punya. Ya, 8M sama 8M ya, temennya kembar. Berarti 8M tambah 8M? 16M. 16M. 64 juga nggak ada temennya. Kita langsung turunin. Set. Udah deh ini hasilnya. Sebenarnya nih guys, kalian tuh kalau perkalian pelangi, cuma gini aja nih. Langsung gini aja. M kali M. Oh, M kuadrat. 8 kali 8. 64 gitu kan. Langsung tulis belakang. Ya, terus habis itu langsung aja 8 tambah 8 berapa? 16. Tambahin M. Gitu aja sih sebenarnya. Itu kalau gimana ya? Nanti deh ya. Kalian nanti di Telegram deh ya. Coba nanti Kakak ini di Telegram. Kalau kalian belum masuk grup Telegramnya, nanti ada di Instagram Peter bareng deh. Coba nanti Kakak cek lagi. Kak mau tanya dong. Iya? Tadi
kenapa M kuadratnya di belakang ditulisnya di depan? Oh, itu nggak ngaruh. Sebenarnya kalau apa namanya, misalkan mau M kuadrat ya kakak tulisin dimanapun, sebenarnya gini, kalian udah belajar belum sih yang kayak belum ya? Pokoknya tuh kalau misalkan ada yang dikuadratin itu kayak itu tuh yang diutamakan gitu loh. Soalnya kayak jadi kayak gini, misalkan ada X apa ya? Ada X pangkat 4 gitu. Ada X pangkat 4 sama X pangkat 5. Yang didahuluin yang di depan yang mana dulu? X pangkat 5 karena dia pangkat yang paling tingginya itu 5. Maksudnya dia tuh kayak pangkat tertinggi lah di antara yang lain gitu. Jadi dia ditaruh di depan. Yang lain nggak punya pangkat kan, Kak? Nah, iya begitu. Nah, kalau konstanta itu ditulisnya kayak paling akhir gitu. Konstanta tuh yang angka angka biasa ya, yang kayak tadi 64 gitu. Cuma kalau misalkan nanti kalian udah ngerti mah sebenarnya kalau cuma buat coret-coretan doang juga nggak apa-apa, M kuadrat ditaruh belakang juga nggak apa-apa. Itu kayak cuma aturan dari sananya aja gitu. Itu kalau misalnya kayak esai atau gimana gitu, biasanya disuruh nulisnya kayak gitu. Tapi kalau buat coret-coretan juga nggak masalah gitu. Mau M kuadrat ditaruh dimanapun gitu ya, mau di belakang, mau di depan, samping juga nggak apa-apa gitu. Oke, udah paham ya yang tadi perkalian pelan? Udah paham belum? Paham, Udah, Kak. Kak. Oke. Yang sekarang yang ini ya, ini di sini nih. Tadi hasilnya di sini ya. Nah, terus langsung aja kita lanjut. Min 4 kali 1, 4. Ya kan? Nah, sekarang 4 dikali 16, min C. 4 kali 16 berapa? 64. 64. Wih, kok ini kayaknya kakak salah ya? Ini salah nih. Harusnya ini min 4C. 4 kali C itu min 4C. Kok ini nulisnya C doang ya? Waduh, salah nih guys. Gimana ya? Benerin ya. Ini tambahin aja coba. Coba ntar hasilnya sama nggak? Ini tambah. Aduh, udahlah gini ya. Ini plus 4C. Ini kita turunin ya. Oke, ini yang tadi M kuadrat, gak ada teman, kita turunin. M kuadrat. 16M, gak ada teman, langsung turunin. Ini 64 dikurang 64, 0. Ya kan, gak usah kita tulis. 4C gak ada teman, kita turunin lagi nih 4C. Aduh, ini 4C ini jelek banget ya. Bentar deh. Diinin dulu. Ini 4. Aduh, malah kering begini 4C-nya. Udah deh, kayak gini aja. 16M tambah 4C gitulah ya. Nah, oke. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih ini 4C. Walaupun mau salah, mau benar juga nggak ngaruh. Karena di sini, karena kita ditanyainnya jumlah semua nilai M, berarti ini kita cari M1 sama M2-nya. M1 itu maksudnya dari M yang ke-1 ini sama M kedua ini, gitu kan. Nah, M1 ditambah M2. Nah, rumus M1 ditambah M2 itu min B per A. Nah, kayak tadi lagi kita lihat B itu yang mana sih? Nah, B itu yang ini. B itu yang ini. Nah, di sini untuk kasus yang ini B itu yang si 16. Ya, kita tulis nih B-nya 16. Nah, A itu yang mana? A itu yang depan X kuadrat. Kasus ini di depan M kuadrat. Nah, M kuadrat itu berapa? 1 kan? Karena dia nggak ada angka lain lagi, berarti dia 1 angkanya. Tulis di sini. Nah, tinggal min 16 per 1 sama dengan min 16. Udah itu deh hasilnya. C. Oke, masih bingung nggak di sini? Apa lanjut? Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Ini ngerti ya yang ini ya. Pokoknya kalau ngelihat di soal ada tepat satu penyelesaian atau misalkan XY-nya itu punya himpunannya 0,0. Kayak gini nih. Misalnya tuh. Misalkan X, X, Y gitu. Dia kayak 0,0. Nah, itu tuh dia cuma punya dia tuh solusinya berarti tak terhingga. Nah, kalau solusi tak terhingga atau tepat satu penyelesaian, dia tuh persamaannya berhimpit atau bersinggungan. Nah, kalau bersinggungan diskriminannya 0. Ya udah tinggal kita substitusiin deh rumus diskriminan kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini mah gampang ya. Kalian pasti ngerti deh.
Nih, diketahui harga 5 kg apel dan 3 kg jeruk 79.000. Terus harga 3 kg apel, 2 kg jeruk 49.000. Harga 1 kg apel adalah, nah, udah nih mah gampang ya. Kita tentuin dulu nih siapa yang jadi X, siapa yang jadi Y. Gitu kan. Nah, kita mau X itu apel. Ini kita X itu adalah 1 kg apel. Y itu 1 kg jeruk. Berarti tadi kita lihat nih 5 kg apel. Persamaan pertama 5 kg apel dan 3 kg jeruk. Oh, apel. Apel itu simbolnya X ya. Udah tinggal 5X ditambah jeruk simbolnya apa? Y. Berarti 3Y gitu. Sama dengan 79.000. Ngerti? Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Oke, yang bawah juga sama. Ini ada 3 kg apel, terus ada 2 kg jeruk nih. Nggak kita samain aja, apel itu variabelnya apa? X. Berarti 3X ditambah jeruk variabelnya Y, ditambah 2Y sama dengan 49.000. Udah tinggal kita eliminasi deh, kita kaliin. Kita mau yang mana dulu nih yang mau kita ilangin? Kok kakak di sini pengen ilangin yang Y. Ya kan? Nah, ini berarti kita samain aja nih angka yang di depannya ini. Oke, kita samain dengan cara yang persamaan 1 kakak kali 2, persamaan 2 kakak kali 3. Nah, 2 kali 5X sama dengan 10X. 2 kali 3Y sama dengan 6Y. 2 kali 79.000, 158.000. Nah, persamaan kedua juga sama, caranya kayak gitu. Tinggal 3 kali 3X, 9X. 3 kali 2Y, 6Y. 3 kali 49.000, 147.000. Kita kurang seret. Tarik garis, 6Y dikurang 6Y, 0. Nah, 10X dikurang 9X, X. Sama dengan, nah ini tinggal 158.000 dikurang ini, hasilnya 11.000. Jadi, ini kan yang ditanya cuma 1 kg apel kan. Ya udah, kita udah ketemu nih. X itu apel. X itu 1 kg apel, berarti 1 kg apelnya itu adalah 11.000. Gitu. Ada yang ngerasa kecepatan nggak? Kalau yang dieliminasinya yang X itu nanti hitungannya yang Y dong. Iya. Nah, kalau kayak gitu nanti kalian harus substitusi lagi. Pokoknya sebenarnya gini aja, kalian lihat di soalnya itu pertanyaan apa gitu. Kalau ini kan kakak pertanyaannya itu apel kan, yang ditanya cuma apel doang kan, jeruk nggak ditanya. Jadi kakak langsung aja kita ilangin yang si Y biar kita bisa nyari nilainya si apel, nilainya X gitu. Gak apa-apa sebenarnya kalau mau eliminasi yang mau yang X yang dihabisin, cuma nanti kayak muter-muter dulu gitu loh. Oke? Kak. Oke, sampai situ ya. Oke, lanjut nih. Nah, ini nih. Ini waktu kemarin tuh TBK 2020, nggak tahu sih ya kalau 2021, tapi 2020 tuh waktu itu keluar ini, soal ini. Oke, nih di sini kita... kita... atau apa, Kak? Apa? Di TPS atau matematika? TPS. Di TPS ini keluar. Soalnya kan waktu 2020 cuma ada TPS doang, TPA nggak ada. Nah, ini kita cermatin ya. 5 tahun yang lalu umur Ali sama dengan 4 kali umur Yudi. Nah, dari sini kita yang lalu, kalau 5 tahun yang lalu berarti kita kurang nih. Pertama kita ini dulu deh. Kita tentuin variabelnya. Di sini kakak nentuin variabel X itu buat umur Ali yang sekarang, variabel Y itu buat umur Yudi yang sekarang. Oke. Nah, sekarang kita tentuin dulu nih persamaan pertamanya nih. 5 tahun yang lalu umur Ali sama dengan 4 kali umur Yudi. 5 tahun yang lalu umur Ali. 5 tahun yang lalu umur Ali. Nah, tinggal kita ini aja. X itu kan umur Ali yang sekarang. Kita kurangin 5 tahun yang lalu. Jadi, X min 5. Dah, nalar nggak di sini? Ayo. Paham, Kak. Nalar, Kak. Paham kan? Nah, sekarang sama dengan, nih kita tulis sama dengan 4 kali umur Yudi. 4 kali umur Yudi. Nah, di sini kan posisinya diceritain 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kan. Nah, berarti umur Yudi ini kita tulis dulu. Umur Yudi, Y, dikurang 5. Karena umur Yudi dikurang 5 tahun yang lalu dulu nih.
Oke. Nah, baru di sini kita tambahin 4 kali umur Yudi. Baru kita tambahin 4 nih di sini. Oke, ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Paham? Yang lain gimana? Paham nggak? Paham, Kak. Ngerti, Kak. Oke. Nah, udah deh di sini tinggal kita turunin X min 5 sama dengan 4 kali Y, 4Y, 4 kali min 5, min 20. Nah, udah deh tinggal kita kita gabungin dia sama temennya kan. Si 4Y kita pindah ruas ke sini. Si min 5 ini kita gabungin sama temennya nih 20 gitu kan. Ya udah deh jadi 4Y pindah ruas jadi min 4Y. Jadi X min 4Y sama dengan min 5 dipindah ruas jadi plus 5. Nah, min 20 tambah 5, min 15. Tuh. Ini persamaan 1 ya. Ini kita baru dapat persamaan 1 nih. Oke, sekarang kita lihat lagi nih buat yang persamaan 2. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ali sama dengan 3 kali umur Yudi ditambah 1 tahun. Loh, kan. 4 tahun yang akan datang, berarti ditambah 4. Kalau 4 tahun yang lalu berarti dikurang 4. Kalau 4 tahun yang akan datang, kita tambah ini 4 nih, umur Yudi sama umur Ali yang sekarang. Ya kan? Berarti kalau 4 tahun yang akan datang, X ditambah 4. Ya enggak? Ayo. Iya, Kak. Ya kan? X ditambah 4. Nah, 2 kali umur Ali, berarti yang tadi X tambah 4, kita kaliin sama 2. Nah, terus sama dengan 3 kali umur Yudi ditambah 1 tahun. Nah, si umur Yudinya ini juga 4 tahun yang akan datang. Jadi, kita umur Yudi tadi kan Y kan. Nah, berarti Y ditambah 4. Nah, karena ini sama dengannya 3 kali umur Yudi, berarti Y tambah 4-nya kita kali ini sama 3. Ditambah 1 tahun. Nah, tambah deh 1 di belakang. Gitu. Ini ngerti nggak sini? Ayo, apa masih belum mudeng gitu? Ngerti ya? Ngerti. Oke. Langsung nih, 2 dikali X, 2X. 2 dikali 4, 8. Nah, ini juga nih, 3 dikali Y, 3Y. 3 kali 4, 12. Ditambah 1. Udah deh, tinggal kita gabung-gabungin sama temennya, ya kan? 3Y kita pindahin ke sini, jadi min 3Y. Terus yang 8 kita pindahin ke sini, jadi min 8. Nah, 13 dari mana? Dari 12 plus 1, gitu kan. Hasilnya 5. Nah, ini persamaan kedua. Baru nih kita bisa nih. Kita bisa otak-atik nih, udah ada persamaan 1, persamaan 2. Nah, udah tinggal kita otak-atik pakai cara eliminasi. Di sini yang pengen kakak ilangin tuh yang X. Karena biar lebih gampang aja ya. Tinggal dikali 2, persamaan 1-nya, yang persamaan 2-nya tinggal kali 1 aja. Udah deh, 2 kali X, 2X. 2 kali 4Y, min 8Y. 2 kali 15 jadi min 30. Nah, ini tetap ya sama 2X min 3Y sama dengan 5. Kurang seret gitu kan. 2X kurang 2X, 0. Min 8Y ditambah 3Y ya, jadi tambahkan min kali min. Oke. Min 8Y ditambah 3Y jadi min 5Y. Sama dengan min 30 dikurang min 30 sama min 5 jadinya ditambah ya. Jadi min 35. Y sama dengan 7. Oke. Min 35 dibagi 5 itu jadi 7. Udah ada tinggal substitusi. Nih kayak gini. Kakak ngambil persamaan pertama nih. X min 4Y sama dengan min 15 kan. Nih persamaan pertama. Oke deh, X belum diketahuin ya, jadi tulis X. Terus kurang 4 dikali Y-nya ini berapa? 7. 4 dikali 7 sama dengan min 15. X min 28 sama dengan min 15. Si 28 kita pindah ruas, jadi X sama dengan 13. Nah, jadi jumlah umur Ali dan Yudi itu 7 plus 13. 7 itu umur Yudi, X itu umur Ali. Jadi 20 tahun. Jawabannya B. Oke, ini kayaknya udah selesai ya. Oke, ini kuis. Kita mulai ya. Udah siap belum atau mau minum dulu atau gimana nih kita kuis. Quizis. Kita main quizis. Oke.
Oke teman-teman, karena sekarang sesi penyampaian materinya udah selesai, sekarang kita lanjut ya ke sesi quiz, dan sekarang aku bakal share screen untuk kode quiznya ya. Atau mungkin ada yang mau nanya dulu nih, masih ada yang dibingungin nggak? Mumpung belum mulai nih kuisnya. Kak, aku mau nanya Kak, Apa? tadi yang soal terakhir, Ya, kalau misalnya patokan yang umur saat ini udah diketahui, terus yang ditanya umur 4 tahun yang akan datang, itu patokannya berarti saat ini atau umur yang akan datang Kak? tadi apa gimana? Yang ditanya umur yang akan datang. Iya, Terus yang yang udah diketahui, diketahui umur saat ini. yang udah diketahui, ya kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan yang diketahui umur saat ini, kalau tinggal ditambah aja, iya nggak sih? Tinggal kita tambah aja. Misalnya umur saat ininya itu 4 kali umur Yudi. Nah, umur Yudi yang sekarang tuh kita variabelnya kita ganti Y. Berarti ya udah jadi 4 kali Y. Jadi umur si Ali itu tinggal X sama dengan 4 kali Y. Kayak gitu aja sebenarnya. Tapi biasanya kalau soal kayak gitu tuh jarang banget sih. Biasanya tuh kalau yang kemarin aja kakak keluarnya kayak gini. Lebih ke kayak 5 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, lebih yang kayak gitu sih. Tapi mungkin nanti ya kakak lebih mendetailnya, nanti coba kakak cari contoh soalnya, ntar kakak share di grup Telegram. Coba ya, nanti coba kakak kerjain. Oke, makasih Kak. Ya. Oke, nih gak ada yang nanya lagi ya, langsung quiz aja kali. Kak, itu tadi yang min 30 itu min 5. Yang soal terakhir. Iya, yang min 30 kurang 5. Iya kan, min 30 dikurang 5. Kan, berarti kan min ketemu min, jadi min 30, min 5 berarti ditambah, ngerti nggak? Jadi kamu punya utang 30 nih, kamu juga punya utang 5, berarti kan utang kamu bertambah jadi 30 tambah 5 gitu. Jadi hasilnya 35 gitu. Ngerti nggak? Nih sini. Apa masih pusing? Gimana? Oke, langsung aja ya. Layarnya udah kelihatan belum ya? Belum, Kak. Masih loading. Nah, udah. Itu untuk kodenya udah tertera ya di layar, dan kalau kalian mau lewat link bakal kirim di chatbox ya. Ayo ini bisa gabung ya, teman-teman. Gabung kuis. Oh ya, kalau misalnya kalian ada kesulitan, boleh bilang di chatbox aja ya.
Yang udah gabung kuis berapa, Kak? Atau emang masih 0 itu? Ya, aku masih 0 juga. Ayo dong guys, Ya, gabung. teman-teman boleh langsung join aja ya. Ini cuman buat uji kemampuan doang kok, buat fun Iya, doang. cuma 5 soal doang kok. Oh, di Udah sana ada. juga. Oh, udah 16 ya? Oh, Coba di refresh, Kak. jadi aku udah ada 17, mungkin aku mulainya nanti ya jam 19.58. Karena jam udah nunjukin pukul 19.58, aku tanya sekali lagi, ada yang masih mau join nggak? Kalau nggak, aku start aja ya. Oke, aku start ya.
Oh ya teman-teman, aku mau ngingetin untuk waktunya 9 menit lagi ya.
Oke Kak, mungkin kita udahin aja ya kuisnya. Ini tinggal satu orang lagi, siapa ya? Ayo, atau udah Kak? Yaudah, udah aja ya. Ini biar kita cepet selesai. Oke. Karena udah banyak yang ngerjain juga, jadi aku stop di sini aja ya. Iya, ini pemenangnya siapa aja nih Kak? Coba kita lihat nih. Yang skornya tinggi ada Umi Fitri, Faza. Siapa lagi nih? Ini ada Keren banget. Siva, ada Aukri, ada Daru. Ini keren banget ya. Iya, untuk teman-teman gimana nih soalnya gampang atau susah boleh banget komen ya di chat box. Juga ngasih reaction kalau Iya. kalian mau. Salah satu Kak, nggak apa-apa. Kita kan lagi belajar. Susah-susah gampang Kak. Wak-wak. Ya, begitulah guys. Kayak gitu sih ya. Cuma kalau misalnya kita belajar terus, latihan terus, itu sebenarnya soal-soal UTBK tuh bentuknya sama aja gitu. Setiap tahun tuh sama aja. Hampir mirip sama materinya Kak ya. Sengaja biar kalian tuh kayak yang apa yang Kakak ajarin, kalian bisa apa ya, bisa kalian tumpahin lagi gitu. Sendiri gitu kan, biar nempel di otak. Oke, ini kita langsung lihat aja nih. First ada Umi Fitri, second ada Faza, yang ketiga ada siapa? Siva. Oke, keren banget kalian. Ini langsung aja kita pembahasan ya. Ya, karena kuisnya udah, aku kembaliin lagi untuk sesi pembahasan soal. Untuk Kak Tiara, dipersilakan. Oke. Share screen dulu. Salah apa? Oke, pembahasan soal buat soal yang pertama. Gampang ya soal pertama ya. Ini udah kelihatan kan ya share screen-nya? Sudah kelihatan, Kak. Oke. Yang pertama gampang banget nih. Caranya gimana? Cuma langsung aja nih bisa. Ini kan ada 3 persamaan nih. Kita langsung aja eliminasi 3-3-nya. Gak usah satu-satu dulu, udah gak usah. Kita langsung eliminasi 3-3-nya. Nah, di sini dimintanya apa nih? Nilai X plus 2Y plus 3Z. Ya kan? Nah, sekarang di sini kita punya X di persamaan 1 sama persamaan ketiga. Nah, kita pengen langsung aja nih, biar nilainya tuh X-nya jadi cuma 1 aja. Gimana cara ngilanginnya? Nah, cara ngilangin X-nya, biar hasilnya jadi X doang, dari X sama 2X, yang persamaan 1, kita kali nih sama minus 1, gitu kan. Kita kali sama minus 1, jadi minus 1 kali X, min X, minus 1 kali Z, jadi min Z, terus minus 1 kali 2, jadi min 2. Nah, kita lihat nih dari minus X. Nah, si 2X ini kita kaliin aja sama 1. Biar nanti dia hilang nih sama si min X. Ya kan? Nih, kalau misalkan kayak gini, terus kita tambah, min X tambah 2X, jadi berapa? Jadi X. Gitu. Nah, yang lainnya juga sama. Pokoknya kita kalau misalkan mau langsung eliminasi tiga kayak gini ya, 3 soal kayak gini, kita lihat dulu masing-masing variabelnya nih. Yang kayak misalkan variabel X di persamaan 1 sama persamaan 2, kita lihat, oh kita pengennya jadiinnya kayak gini nih, cuma X1 doang. Gimana ya cara gitu? Cara biar jadi X-nya 1 doang, kayak gitu. Pokoknya kayak, sebenarnya matematika juga nalarnya juga harus jalan, teman-teman, kayak gitu sih. Nah, ini yang persamaan 2 juga sama nih, kayak gitu. Kita kaliin 1. Pokoknya di sini yang berbeda itu cuma kali yang persamaan 1 aja, kali minus 1. Oh, X 3Z. Ini minus 2 ditambah 4, jadi 2. 2 tambah 6, jadi 8. Nah, ini yang pertanyaannya sama nggak? Pertanyaannya X plus 2Y plus 3Z. Nah, ini kita udah dapat nih, X plus 2Y plus 3Z. Sama dengan 8, langsung dapat deh, coret 8.
gitu. Bisa juga kalau kalian mau nyari satu-satu kayak mau nyari X, mau nyari Y dulu, terus nanti disubstitusiin ke Z itu juga bisa, cuma jatuhnya jadi lama gitu. Kalau misalkan ada yang gampang kan, ya mendingan gampang kan, mendingan pakai cara gampang kayak gitu sih. Kalau kakak kalau udah mau soal kayak gini langsung aja dieliminasi tiga-tiganya gitu. Nah kalau misalkan cara kalian nentuin dikali berapa nih ya, kalian kayak ya sebenarnya nalar kalian itu harus jalan gitu teman-teman. Kayak gitu. Makanya banyak-banyak latihan soal biar biar kita tuh bisa berpikir semakin cepat ya. Terus kayak istilahnya nalar kita tuh jadi terlatih lah gitu. Oke, langsung aja nih nomor 2. Nomor 2, ini kok nggak bisa ya? Oke. Nomor 2 kita punya 3 persamaan juga. Terus yang ditanya itu jika nilai A plus 2B adalah gitu kan. Ditanya nilai A plus 2B-nya nih. Ya udah deh. Di sini kita lihat dulu nih, kita cari dulu nih si X sama Y-nya. Soalnya di persamaan 3, jadi A sama B itu tuh cuma ada di persamaan 3 ya. Di sini kan cuma ada di persamaan 3 nih. Nah, karena cuma ada di persamaan 3, kita nyari X sama Y-nya dulu biar nanti si A-nya itu langsung ketahuan. Karena A-nya ini pasangannya sama X, B-nya ini pasangannya sama Y gitu. Jadi otomatis kita harus nyari dulu kan nih si X sama Y-nya kan. Nah, kita cari di persamaan 1 sama persamaan 2. Ya udah deh, langsung aja kita eksekusi gitu kan. Karena di sini X-nya udah 1. Yang bawah juga X-nya udah 1 gitu kan. Cuma Y-nya doang nih yang beda. Cuma kalau udah ada cara gampang, kenapa enggak gitu kan. Kita ngilanginnya langsung yang X-nya aja, jadi nggak usah dikali-kali dulu gitu kan. Oke, kita tambah aja ya. Ini kita tambah soalnya biar X-nya habis. X ditambah min X, 0. Y ditambah 3Y, 4Y. 3 ditambah 1, 4. Nah, ya udah deh, tinggal 4 dipindah ruas, jadi 4 bagi 4, dengan 1, berarti Y-nya 1. Nah, tinggal kita substitusi deh ke persamaan 1 nih. Kalau kakak pakai persamaan 1, substitusinya. X plus Y sama dengan 3. X-nya belum ketahuan. Y-nya udah ketahuan, tinggal kita ganti Y-nya jadi 1. Udah dia pindah ruas ke sini. Jadi X sama dengan 2. Kan 1 pindah ruas jadi min 1. 3 dikurang 1, 2. Nah, udah ketahuan Y sama X-nya, tinggal kita substitusi di persamaan ketiga. AX tambah 4B sama dengan 4. A, X-nya udah ketahuan 2 ya. Terus tambah 4B, Y-nya udah ketahuan 1 nih, sama dengan 4. Nah, A kali 2, 2A. Tambah 4B kali 1, jadi 4B sama dengan 4. Nah, kita bagi nih, semuanya kita bagi 2. Seret, kita bagi 2. 2A bagi 2. A, 4B bagi 2, 2B. 4 bagi 2, 2. Jadi A tambah 2B sama dengan 2. Pertanyaan apa? A tambah 2B kan? Ya udah langsung ketahuan deh 2 hasilnya. Udah kayak gitu. Ada yang bingung nggak? Nih, kecepatan nggak? Ayo, kecepatan nggak? Atau lanjut? Lanjut ya. Oke. Lanjut. Sip. Mana ya? Aduh. Oke, soal ketiga. Ada 3 persamaan lagi nih. Waduh, banyak banget ya dari tadi 3 persamaan. Tapi kalau ini gampang banget. Kenapa gampang? Kenapa gampang? Karena di sini udah ketahuan nih kita angka-angka variabelnya. X-nya 1, Y-nya min 1, Z-nya 2, ya kan? Udah, kalau kayak gini tinggal kita masukin aja. Ini AX, persamaan 1 ya. Nih kita hitung dulu persamaan 1. A kali X, X-nya berapa? 1. Berarti A kali 1. Ditambah B-nya berapa? Y-nya berapa? Min 1. Tinggal kita masukin min 1. Z-nya berapa? 2. Tinggal kita masukin 2. A kali 1, A. B kali min 1, min B. Min 3 kali 2, min 6. Ini min 3 tetap ya. Oke. Persamaan 2 juga gitu sama. Tinggal kita masukin aja nih. Set, masukin. Nah, habis dimasuk-masukin, tinggal kita kali-kaliin deh persamaan 1 gitu. Persamaan 3 juga sama, kayak gitu. Nih, coba ya persamaan 3 nih. A kali X. X-nya berapa? 1. Berarti A dikali 1. Ditambah 3 kali Y nih. 3Y. Y-nya berapa? Min 1. Berarti 3 kali min 1. Nah, C-nya kali Z. CZ kan. Z-nya berapa? 2. Berarti minus
C kali 2. A kali 1 berapa? A. 3 kali min 1, min 3. C kali 2, min 2C sama dengan min 3. Ini masih sama ya, ini nggak berubah sama sekali nih yang di luar. Oke, yang persamaan 2 juga kayak gitu caranya, sama. Ketika kita masukin doang, udah. Nah, ini habis itu kakak beresin lagi ya. Kayak yang ini nih, yang kayak min 6 dikeluarin dulu, pindah ruas, kayak digabungin sama temennya dulu gitu kan. Jadi kayak min 6 pindah ruas jadi plus 6. Berarti min 3 ditambah 6 berapa? 3. Nah, ini yang sisanya nih dalam tinggal A min B gitu kan. Nah, ini juga sama nih. Jadi dalam cuma apa? Cuma B tambah D. Yang di min 2-nya kemanain? Kita keluarin lagi, gabungin sama temennya gitu kan. Min 2 dipindah ruas jadi berapa? Plus 2. Min 1 tambah 2, 1. Gitu. Nah, dalamnya juga sama, B tambah 2C. Gitu. Masih tetap. Nah, ini juga sama. Yang dipindahinnya mana? Yang dipindahin yang min 3. Karena temennya itu adanya di luar. Yang di dalam tuh gak ada nih temennya. Gitu kan. Udah tinggal kita keluarin seret. Min 3 dikeluarin jadi plus 3. Plus 3 gitu kan. Min 3 tambah 3, ya 0 dong. Nah, di dalamnya tinggal A sama min 2C. Udah deh, semuanya kita tambah, seret. Tambah A tambah A, 2A. Min B tambah B, 0. Plus 2C ditambah min 2C, 0. Jadi 2A sama dengan 3 tambah 1, 4. 4 tambah 0, 4. Berarti A sama dengan 4 bagi 2, jadi 2. Nah, udah ketahuan nih A-nya berapa gitu. Kita tinggal substitusiin buat nyari yang B. Nah, dari yang B udah kita tinggal ambil aja nih, kita persamaan satu nih. A min B sama dengan 3. Masukin deh A-nya berapa? 2. Min B sama dengan 3. Min B sama dengan 2-nya pindah ruas lagi, gabungin sama temennya gitu kan. Jadi 3 kurang 2, 1. B sama dengan min 1 gitu kan. Nah, ini juga nih sama nih. Kita buat nyari yang C, masukin ke persamaan. Yang apa namanya, yang udah diketahuin. Kakak pakainya persamaan ketiga nih, A min 2C sama dengan 0. Nah, masukin deh A-nya berapa? 2. Min 2C sama dengan 0 gitu kan. Nah, 2-nya ini kita keluarin lagi nih. Gabung sama temennya. Jadi min 2 kan. Nah, min 2C sama min 2 hasilnya berapa? 1 jadinya kan. Min 2 kan bagi min 2, 1 gitu kan. Nah, udah ketahuan nih, A-nya udah ketahuan, B-nya udah ketahuan, C-nya udah ketahuan, tinggal kita tambahin. Karena pertanyaannya nilai A plus B plus C kan. Tinggal kita tambahin. Jadi 2 tambah min 1 tambah 1. Hasilnya 2 dikurang 1 tambah 1 jadi 2. Gitu, guys. Oke, lanjut ya. Ini udah ngerti kan? Apa masih kecepatan? Tadi itu kenapa ditambah bukan dikurang? Yang mana? Itu yang A min B sama dengan 3. B ditambah 2C sama dengan 1. A min 2C sama dengan 0. Itu buat yang eliminasinya. Oh, yang eliminasinya. Kenapa yang min B? Kenapa tadi? Apa pertanyaannya, Mak? Kenapa tandanya ditambah bukan dikurang? Oh, kenapa ditambah atau dikurang? Karena di sini kakak pengen ngabisin yang B sama C-nya gitu loh. Kan kalau misalkan dikurang nanti B sama C-nya jadi nggak habis, yang habis cuma A doang. Biar kita kayak lebih simple, jadi kakak cuma pengen A-nya aja nih yang ketahuan, B-nya sama C-nya langsung langsung dihilangin gitu. Soalnya kan kalau min B tambah B kan hasilnya 0. Kalau misalkan dikurang jadinya min B kurang B. Nah, kalau min B kurang B hasilnya min 2B. Nah, terus yang si 2C-nya juga ada. Ntar ribet lagi, kita nemu persamaan lagi, terus kita hitung lagi gitu kan, jadi kayak muter-muter, makanya lebih simple kalau misalkan kakak pakai tandanya tambah gitu. Soalnya kalau gini teman-teman, eliminasi itu tuh boleh tambah, boleh kurang, seininya kalian aja. Kalau misalnya kalian ini kok kayaknya kalau misalkan ditambah cuma tinggal satu variabel ya langsung ketahuan gitu. Ya udah kalian tambah aja gitu. Kalau misalkan ditambah tuh malah variabelnya jadi banyak, malah jadi ini persamaan lagi, ya kenapa enggak yang dikurang gitu. Tapi kalau yang dikurang malah jadi bikin tambah ribet, ya kenapa yang enggak ditambah gitu. Kalau kakak sih kayak gitu aja sih. Soalnya kalau matematika itu kalau misalnya kita cuma buat jadi coret-coretan doang mah hasilnya sama-sama aja gitu. Oke? Paham ya? Di bawah santai aja. Oke, langsung lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 tadi udah ya, sama kayak yang di
mirip-mirip dikit lah gitu soal nomor 4 sama yang tadi udah kita bahas. Cuma bedanya ini kayak dia pakai perumpamaan gitu. Kalau kakak di sini pakai perumpamaan. Oke, jadi di sini kita ada 1/X tambah 4 per Y sama dengan 14, sama 3 per X tambah 1 per Y sama dengan 20. Nah, dari dua persamaan itu kan dua-duanya ini pecahannya sama ya, X sama Y. Nah, kenapa kita nggak buat perumpamaan aja? Nah, kakak bikin perumpamaannya kayak gini. Kita anggap 1 per X itu A, gitu kan. Terus 1 per Y itu B, gitu. Nah, udah kita anggap kayak gini, tadi 1 per X-nya di sini yang persamaan 1 nih. Dia cuma 1 per X, berarti 1 per X tadi berapa? A, ya udah berarti A. Nah, yang di sini 4 per Y. Nah, 1 per Y-nya itu berapa? B. Tadi perumpamannya kan, 1 per Y itu B. Nah, di sini ada 4, berarti kita tulis 4B. Gitu kan, jatuhnya berarti 4 dikali 1 per Y. 4 dikali 1 per Y berapa? 4 per Y, gitu. Paham sampai sini? Paham perumpamannya nggak? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Ini 14 nggak kita ganti. Yang kedua juga sama persamaan kedua kayak gitu. Di sini 3 per X. Perumpamaan 1 per X itu A, berarti 3A. Ini 1 per Y. Perumpamaan 1 per Y itu berapa? B. Berarti 3A plus B sama dengan 20. Nah, kita udah dapat dua persamaan yang sederhana. Kita eliminasi deh, gitu kan. Sini A-nya udah ada yang 3, persamaan 2. Nah, persamaan 1, A-nya 1. Ya udah kita kali 3 aja, biar nanti A-nya habis. Gitu kan. Udah deh, 3 kali A, 3A, 3 kali 4B, 12B, 3 kali 14, 42. Nah, ini kita kali 1 aja ya, karena kita nggak mau ngubah apa-apa nih yang persamaan 2. Kan? Udah tinggal kita kurang, 3A kurang 3A, 0. 12B dikurang B, 11B, 42 dikurang 20, 22. Udah, B sama dengan 2. Dari 2-nya dari mana? Dari 22 bagi 11. Gitu. Udah ketahuan B-nya, tinggal kita substitusiin deh ke persamaan yang sebelumnya gitu kan. Persamaannya yang mana nih? Kakak milihnya persamaan 1. Masukin deh. A-nya belum diketahuin, B-nya udah diketahui, jadi 4 dikali 2 sama dengan 14. Nah, A sama dengan 4 kali 2, 8. Kita gabungin lagi nih, si 8 sama temennya. Set, gitu kan. Plus 8, pindah ruas jadinya. Min 8, ya kan? Berarti A sama dengan 6. Nah, udah ketahuan nih, B-nya 2, A-nya 6, gitu kan. Nah, tulis dulu di sini. Nah, tadi ingat lagi perumpamaannya. Perumpamaannya itu, A itu untuk 1 per X, gitu kan. Berarti kalau misalkan A-nya 6, X-nya itu 1 per 6. Kenapa 1 per 6? Karena kita anggap nih, 6-nya itu kan X kan. 6-nya ini nih X. Nah, sedangkan di sini rumusnya X-nya di bawah gitu. Oh, udah deh, 6-nya berarti kita pindahin ke bawah. Seret. Gitu. Dan 2 juga sama nih. 2 itu kan tadi B itu 1 per Y. Berarti 2-nya ada di bawah. 1 per 2. Kayak gitu. Udah, yang ditanyakan tadi Y per X. Gitu. Tinggal kita masukin deh. Y-nya berapa? 1 per 2 dibagi X-nya berapa? 1 per 6. Kalau misalkan pecahan kan pembagian dibalik gitu kan belakangnya. Udah jadi 1 per 2 kali 6 per 1, 6 per 2. Hasilnya 3 gitu. Ngerti nggak? Ini kalau misalkan kalian nanti ketemu soal kayak gini, mau pecahan di bawahnya itu X plus Y, kayak mau pecahan di bawahnya 100X ditambah 1000Y, atau kayak X kurang Y, atau X kuadrat plus Y, atau berapa gitu, yang penting di semua persamaan itu pecahannya sama. Nih kayak gini nih kasusnya. Pecahannya itu sama, bawahnya itu sama, bentuknya sama persamaan yang lain, kalian bisa pakai perumpamaan kayak gitu. Perumpamaannya kayak gini aja, jadi kayak lebih gampang gitu, nggak mumet gitu loh ngitungnya. Nah, sampai sini perumpamaannya kayak kalian ngerti nggak nih sama yang nomor ini? Atau kayak kecepatan, atau bingung, gimana? Ayo, ngerti atau masih bingung? Ini kalau diem aja, berarti ngerti ya. Oke, ngerti ya guys?
Oke, kita lanjut. Kak, Oke. permisi Kak. Oh ya, mau Mau nanya. mau tanya. Heeh. Ini kan soalnya 1/x+4 per Y sama dengan 14. Ya, Tapi aku jadiin berarti X plus 4Y sama dengan min 14. kamu jadiin apa? Kan tadi soalnya 1/x+4 per Y sama dengan 14 kan Kak? Ya. Terus aku ubah jadi X plus 4Y sama dengan min 14. Jadi konstanta yang awalnya positif aku ganti jadi negatif. Terus? Gitu Kak. Terus? Kan hasilnya X plus 4Y sama dengan min 14. Yang bawah 3/X plus 1/Y sama dengan 20. Aku ganti jadi 3X plus Y sama dengan min 20. Ya. Terus yang atas aku kali 3, yang bawah aku kali 1. Hasilnya 3X plus 12Y sama dengan min 42, sama 3X plus Y sama dengan min 20. Terus, kan aku eliminasi GX kan. Jadi hasilnya 12Y min Y sama dengan kan 11Y. 11Y sama dengan min 22. Hasilnya kan min 2. Terus aku fusi ke persamaan yang pertama. Hasilnya min 6. Yang ditanyain kan Y per X. Ya. Sama dengan min 2/3. Hasilnya 3. Hasilnya 3. Iya. Kalau misalkan apa ya, kali-kalian sih kamu aman ya kayak gitu. Aman Tapi nggak? Aman, cuma sebenarnya kamu nggak perlu ngeganti jadi minus 14-nya tuh nggak perlu diganti jadi minus, 20 juga nggak perlu diganti minus. Kayak gitu, maksudnya kayak tetap kayak di soalnya juga nggak apa-apa gitu, nggak usah diganti. Soalnya tadi yang kamu sebutin juga ujung-ujungnya sama-sama aja gitu. Kayak 14 walaupun dijadiin minus kan hasilnya dieliminasi juga tetap jadi 42. Terus 20 jadi minus juga tetap 20 gitu kan. Terus hasil yang B-nya juga tetap 2, cuma bedanya kamu ada min 2 gitu. Nah, bahayanya kalau misalkannya ditanyain misalkan gini, nilai Y itu berapa? Nah, kamu tuh cuma baru dapet tuh apa namanya kayak tadi nih B-nya itu kan seumpamanya B ini tuh seper Y kan. Berarti B ini nilainya si Y. Nah, kamu dapat nilainya si Y itu min 2 gitu. Ya itu salah gitu. Kalau misalkan ditanyanya Y-nya, karena kamu dapatnya min 2, bukan 2. Tapi kalau yang soalnya kayak gini tadi, Y per X, jadi kan min-nya tadi itu sama-sama dibagi sama min. Jadi kamu aman. Cuma kalau misalkan soalnya ya itu, soalnya kalau yang ditanyain satu-satu kayak Y-nya berapa, nah kamu dapatnya minus. Salah gitu. Jadi mendingan dari awal kamu jangan diganti gitu. 14-nya nggak usah diganti, 20-nya nggak usah diganti. Jadi minus. Tetap aja sama aja. Tadi hitungan kamu semuanya udah bener loh, cuma bedanya kamu tuh ditambahin minus gitu aja. Harusnya nggak usah sih, tadi kamu udah bener jawabannya. Ya Kak, makasih ya Kak. Oke. Lanjut ya, nomor 5. Nah, nomor 5 gampang banget. Ini yang kayak tadi ya. Ini udah cuma tinggal kita kita tentuin, jeruk itu kita jadiin variabel X, apel itu kita jadiin variabel Y. Udah deh, tinggal 2 kg jeruk, berarti 2X, 3 kg apel, 3 Y. Harganya 45.000. Nah, 5 kg jeruk, persamaan kedua ya sekarang, 5 kg jeruk, 5X, dan 2 kg apel, 2Y, sama dengan harganya 52.000. Udah, kita mau ngapusnya yang mana nih? Kalau kakak kan maunya yang Y ya, jadi kakak kaliin 2 sama kaliin 3 biar habis Y-nya. 2 kali 2, 4X. 2 kali 3Y, 6Y. 2 kali 4, 5, 90.000. Ini juga 3 kali 5, 15X. 3 kali 2Y, 6Y. 3 kali 52.000, 156.000. Stret, tarik garis, kurang. 6Y dikurang 6Y, 0. 4X dikurang 5X, 4X dikurang 15X. Jadi min 11X.
90.000 dikurang 156.000. Jadi minus 66.000. Udah tinggal kita bagi deh ini. Min 66 dibagi min 11 jadinya 6.000. X-nya 6.000. Gitu. Udah ketahuan ya, X-nya 6.000. Berarti harga jeruk udah ketahuan nih, 6.000. Nah, langsung kita substitusiin ke persamaan pertama. 2X tambah 3Y sama dengan 45.000. X-nya udah ketahuan, jadi 2 kali 6.000 ditambah 3Y sama dengan 45.000. Nah, 2 kali 6.000 itu 12.000 ditambah 3Y sampai dengan 45.000. Nah, si 12.000 kayak tadi tuh, kita gabungin sama temennya. Sret, gitu kan. Jadi 45.000 dikurang 12.000, hasilnya 33.000. Berarti Y sama dengan 11.000. Nah, kita yang ditanya harga 1 kg jeruk dan 1 kg apel. Berarti ini ditanya satu-satu ya, bukan ditambah. Berarti ya udah tinggal 1 kg jeruk itu 6.000 dan 1 kg apel 11.000. Oh, ini pilihannya ditambah ya? Pilihannya udah ditambah ya. Udah berarti 6.000 ditambah 11.000 17.000. Gitu deh. Selesai. Terima kasih guys. Oke. Ini kalau kalian mau nanti nanya-nanya ke kakak, bisa lewat ini Instagram kakak atau nanti bisa lewat grup Telegram. Oh ya, nanti kalau kayak yang tadi ya yang minta soal gitu-gitu, kayak minta contoh soal yang masa umur gitu-gitu, ingetin aja ya teman-teman, soalnya takutnya nanti kakak lupa, jadi ingetin aja mau lewat grup atau mau lewat DM Instagram, terserah kalian. Pokoknya kakak tunggu aja. Oke deh, ini langsung aja kakak serahin ke kakak host kita nih, moderator kita yang cantik, asik. Oke, makasih banyak untuk Kak Tiara. Nah, sebelum sesi belajar bareng itu tutup, aku pengen closing statement nih dari Kak Tiara biar teman-teman yang di sini bisa tambah semangat belajarnya. Boleh, Kak Tiara? Apa ya closing statement-nya? Banyak-banyak latihan, teman-teman. Bener deh. Kalian harus banyak-banyak latihan. Ya, emang ini sih udah ini banget ya, kayak kata-kata ini tuh udah klise banget gitu, tapi emang latihan tuh seberpengaruh itu gitu, biar bisa ngerjain UTBK gitu. Soalnya yang tadi kakak bilang itu, soal UTBK tuh bener-bener setiap tahun itu bentuknya sama aja, cuma kayak tinggal angkanya aja beda-bedain gitu kan. Terus sama kayak makasih banget ya kalian yang udah semangat belajar sama kakak gitu kan. Terus juga kayak tadi kan kakak juga nulisnya juga jelek-jelek kayak gitu, kalian masih kayak udah nggak apa-apa kak kayak gitu. Makasih banget, terus makasih juga udah aktif malam ini, jadi kayak kakak nggak merasa dikacangin gitu. Ya pokoknya makasih, sehat, sukses selalu ya, terus sukses buat kalian semua. Makasih juga buat kakak moderator ya udah nemenin nih ya kan. Ya itu aja sih teman-teman. Oke, jadi dari Belajar Bareng pengen ngucapin makasih banyak untuk Kak Tiara yang udah ngeluangin waktunya malam ini untuk ngajar kita semua. Semoga ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Nah, sebelum aku tutup sesi belajar bareng malam ini, aku mau ngasih informasi buat teman-teman supaya ngisi form evaluasi belajar bareng kita. Linknya bakal aku kirim di teman-teman diharapkan buat ngisi form tersebut ya untuk kritik dan saran belajar bareng ke depannya. Oh ya, satu lagi sebelum aku tutup sesi belajar barengnya, aku mau jelasin sedikit tentang donasi bareng. Rp1 untuk Indonesia. Jadi donasi bareng ini adalah salah satu program dari Pinter Bareng yang isinya itu adalah donasi yang dikasih tema Rp1 untuk Indonesia. Jadi tujuan donasi ini tuh buat apa sih, Kak? Nah, jadi donasi ini tuh bergerak di bidang bencana dan isu sosial pendidikan di Indonesia. Misalnya kayak teman-teman kita di daerah pelosok itu kan masih banyak banget yang kekurangan dalam hal pendidikan. Nah, jadi kita bisa bantu mereka kan lewat gerakan ini.
Terus donasi ini tuh bisa disalurkan lewat OVO, GoPay, Dana, dan masih banyak lagi. Dan bagi kalian yang mau donasi, bisa langsung scan QR code yang ada di layar, ataupun bisa juga lewat link yang bakal aku kirim nanti. Dan selain itu juga kalian bisa berdonasi melalui form yang nanti aku kirim. Dengan Rp1, kalian tuh udah bisa ngebantu teman-teman kita yang tadi yang mungkin kekurangan dalam akses pendidikannya, dalam mendapatkan pendidikan gitu. Nah, untuk kalian yang tertarik gitu untuk menjadi salah satu agent of change, dari gerakan kecil pun bisa kalian lakuin dari donasi. Misalnya dari donasi kayak gini. Untuk formnya aku kirim sekarang ya. Oke, nah teman-teman jangan lupa juga untuk mengisi form evaluasi yang udah aku kirim tadi ya. Nah, acara terakhir yaitu dokumentasi. Nah, aku minta teman-teman yang bisa on cam yuk. Cuman bentar doang kok, cuman untuk dokumentasi. Ini berarti aku share screen-nya aku stop aja ya, ya, Kak? boleh, ya boleh. Ya teman-teman yang bisa on cam yuk. Oke, aku tunggu sampai 2047 ya. Tunggu ya, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Yang bisa aja ya, yang bisa boleh banget on cam. Oke, karena udah 2047, atau ada yang masih mau on cam? Kalau nggak ada, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, karena sesi dokumentasi udah selesai, atau sesi belajar bareng untuk malam ini bisa aku tutup. Dan sebelum kita dengan doa, mari kita tutup belajar bareng hari ini dengan doa juga.